warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kenalin aku Cica Nirmala. Selamat datang di podcast CN Official. Kali ini aku dan temanku akan membahas mengenai media, sumber, dan alat belajar. Nah, teman-teman tentunya nggak asing lagi dengan kata media. Tapi teman-teman sudah tahu nggak media itu apa sih? Gunanya apa? Atau media itu fungsinya apa? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kita tanya sama teman saya. Ada dua orang yang bernama Dita Purnamasari dan Situni Rahmi Aziza. Oke guys, kita mulai ya. Kita pertanyaan yang pertama mengenai media belajar. Menurut saudari Dita, apa sih media belajar itu? Nah, media belajar itu seperti yang telah dijelaskan oleh saudari, bahwa banyak mereka yang tahu tentang media, tapi nggak semua orang tahu media itu bedanya apa sih dengan alat maupun sumber belajar lainnya kan. Nah, media secara bahasanya itu dalam bahasa Latin itu dapat diartikan sebagai perantara, di mana media ini merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan isi-isi pembelajaran, yang artinya media ini berisikan tentang pesan atau informasi pembelajaran. Nah, pendapat saya ini sejalan dengan pendapat ataupun pemikiran dari Bapak Ibrahim dan Bapak Syaudin, di mana beliau ini, kedua orang ini berpendapat bahwa media itu merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan isi-isi pembelajaran, di mana media ini memiliki fungsi untuk merangsang pikiran, kemudian pikiran, kemudian pemahaman peserta didik dan minat peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka itu bisa lebih mudah untuk memahami pembelajarannya. Nah, adapun contoh media pembelajaran itu, contohnya media visual, kemudian media video, dan masih banyak lagi kayak itu. Oh iya. Jadi media itu saya simpulkan itu sebagai seperangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan ya. Iya benar sekali. Sama juga sependapat sama pemikiran dari Bapak Ibrahim ya. Salah satu juga saya pernah baca itu pendapat dari Gagne mengenai media pembelajaran. Gagne mengatakan bahwa media pembelajaran itu adalah berbagai komponen yang mendukung lingkungan belajar peserta didik. Contohnya itu seperti yang tadi ya Kak, yang mengenai media visual, audio visual, dan media audio ya. Iya. Oke, gitu ya teman-teman. Media itu sebagai seperangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran agar peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran. Oke, makasih Kak. Kita kembali ke pertanyaan yang kedua mengenai sumber belajar. Kita tanya nih kepada Kakak Siti Nur Rahmi Aziza, kepada kami silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang sumber belajar. Nah, tentunya nih teman-teman tidak asing lagi nih kan tentang sumber, pengertian sumber. Sumber ini kan bisa diartikan sebagai asal dari sesuatu hal. Nah, yang dimana sumber belajar ini menurut dari landasan teori yang telah saya cari, yaitu AECT ataupun Association for Educational Communication and Technology, bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan dari pendidik untuk membantu ataupun menyalurkan materi yang dikasih itu kepada peserta didik secara efektif dan efisien, yang dimana sumber yang digunakan ini bisa mempermudah nih untuk peserta didik itu memahami ataupun mendalami lebih dalam terkait materi ataupun materi pembelajaran yang telah dikasih dari pendidik tersebut. Nah, dari sumber belajar ini bisa dikatakan itu sebagai sesuatu hal yang sangat penting nih dalam proses pembelajaran, karena dari sumber belajar tersebut peserta didik ataupun pendidik itu bisa memanfaatkan nih ataupun mencari lebih dalam terkait materi ataupun informasi yang akan digali lebih dalam. Nah, contoh sedikit nih dari sumber belajar ini bisa disebut dengan sebagai buku, makalah, koran, dan lain sebagainya. Karena dari hal-hal tersebut itu bisa
dari hal yang mendasar seperti buku, majalah, dan koran itu kita bisa mengembangkan pola pikir ataupun informasi yang kita dapatkan menjadi lebih berkembang dan lebih luas lagi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari saya tentang sumber belajar. Saya kembalikan ke... Oke Kak, terima kasih ya Kak atas penjelasannya yang Masya Allah kedua-duanya tuh menjelaskan dengan panjang lebar ya Kak. Saya simpulkan Kak, jadi kalau sumber belajar itu berarti seperangkat yang digunakan baik itu berupa pendidik ya, terus ada menggunakan alat-alat tadi kan, menggunakan buku belajar, kemudian menggunakan sumber-sumber makalah. Jadi media sumber belajar itu adalah sebagai bentuk pendukung dari media pembelajaran ya Kak. Ya, Misalkan bisa juga ya Kak, sumber belajar itu bisa juga menggunakan orang atau menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan pembelajaran ya Kak. Ya, benar sekali. Oke. Jadi media sumber belajar itu lebih ruang lingkupnya itu di bawah media pembelajaran ya. Seperti bentuk nyatanya itu ataupun sesuatu hal yang nyata yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar itu, seperti buku tadi kan, majalah, koran, dan lain sebagainya, yang untuk bisa mendukung proses pembelajaran itu agar peserta didik itu lebih memahami nih, karena ada bentuk nyatanya untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran tersebut. Oke Kak, mau nanya Kak, kalau misalkan orang itu bisa nggak jadi sumber belajar? Nah, kalau untuk orang nih ya teman-teman, itu tuh bisa nih jadi sumber belajar, karena ya dimana saya singgung tadi sedikit bahwa sumber itu kan bisa dikatakan asal nih. Nah, untuk menjadikan sumber, jika contoh kecilnya nih, misalnya kita melakukan suatu kegiatan, contohnya tata cara berwudu. Nah, otomatis nih kan, untuk tata cara berwudu itu bukan hanya sebatas teori saja, melainkan pendidik itu harus memberikan contoh ataupun bentuk praktik nyatanya kepada peserta didik agar peserta didik itu lebih mendalami nih tentang tata cara berwudu. Nah, jadi untuk sumber belajar bentuk manusia ini ataupun bentuk orang bisa digunakan pada diri sendiri pendidik tersebut. Misalnya, pendidik tersebut itu memberikan contoh nyata di depan kelas bagaimana tata cara berwudu yang baik dan juga benar kepada peserta didik agar peserta didik itu melihat ataupun mencontoh bentuk nyata dari tata cara berwudu yang diajarkan dari pendidik tersebut. Oke Kak. Nah, izin menambahkan ya kan, Iya, Kak. itulah mengapa kita juga pernah di kelas itu dosen kita mengatakan bahwa media dan sumber media itu bukan berarti mengganti ya kan Iya. tugas seorang pendidik dalam proses menyampaikan pembelajaran, tapi media itu digunakan sebagai pendukung saja, karena yang menjadi sumber belajar itu adalah yang pertama ada pendidik, kemudian ada buku juga seperti yang telah disampaikan oleh teman kita ini. Begitu. Oke Kak, jadi untuk terjalannya suatu media pembelajaran dan sumber belajar, kita tidak luput, kita harus bergantung kepada pendidiknya. Kalau nggak ada pendidiknya kan nggak bisa tuh berjalan media dan sumber belajarnya. Nah Kak, ada satu pertanyaan lagi nih Kak untuk kakak berdua. Kakak argumentasikan mengenai alat belajar. Pertama dulu dari Kak Dita Purnamasari, dipersilakan. Ya, terima kasih ya. Alat. Kalau kita mendengar kata alat pasti adalah sesuatu yang dapat kita lihat, kemudian dapat kita pegang ya kan, kalau kita sentuh. Nah, jika kita lihat maksudnya dari bentuk nyatanya itu, alat itu adalah seperangkat alat keras ataupun yang dapat dipegang lah ya, intinya dapat dilihat juga, ada bentuknya. Dimana kalau dalam proses pembelajaran ini memang alat itu tidak dapat menyampaikan pesan seperti media pembelajaran, tetapi dalam proses pembelajaran media ini memiliki peran yang penting juga, karena sebagai ini sebagai pendukung ataupun dapat membantu dalam proses pembelajaran, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ibrahim dan Bapak Syaudi. Mereka berdua ini juga mengklasifikasikan ataupun membagi media itu berdasarkan jenisnya, itu terbagi menjadi 4 secara keseluruhan, yakni jenis alat umum, kemudian khusus, kemudian klasikal, dan yang terakhir yaitu individual. Nah, dimana
umum ini berarti dapat digunakan ya untuk semua orang. Kemudian ada khusus berarti dapat digunakan sendiri-sendiri saja. Kemudian klasikal itu dapat digunakan satu kelas. Dan untuk yang itu apa namanya, individual itu lagi-lagi sama seperti yang khusus, yakni hanya dapat digunakan untuk satu orang saja, kayak gitu. Mungkin untuk contohnya teman kita bisa menyampaikan mungkin untuk contohnya apa saja. Oke Kak, silahkan kepada Kak Ani. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit nih dari saudari Nita yang telah menjelaskan bahwa pendapat dari Bapak Ibrahim dan juga Bapak Syaudi tadi kan menjelaskan bahwa alat belajar ini diklasifikasikan menjadi 4 nih kan. Yang pertama itu kan tadi ada umum. Nah, umum ini bisa digunakan berbarengan kan. Istilahnya itu banyak orang bisa menggunakannya ataupun istilahnya sama-sama gitu ya. Terus yang kedua kan itu ada khusus. Nah, untuk khusus ini tentunya itu dikhususkan ataupun bersifat lebih dalam, yang dimana ini bisa hanya digunakan dari satu orang saja ataupun sedikit orang saja. Terus yang ketiga itu dari klasikal. Nah, klasikal ini kan kata lainnya itu bisa digunakan juga antara satu kelas ya, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, jadi kan bisa nih kita simpulkan bahwa umum dan juga klasikal itu hampir-hampir sama nih antara dua pengelompokan alat belajar tersebut. Sedangkan untuk yang keempat itu ada tadi yang individual. Nah, individual ini bisa digunakan untuk satu orang saja yang pengertiannya itu hampir sama dengan yang khusus tadi. Nah, jadi umum ini bisa dikaitkan dengan klasikal, sedangkan individual ini bisa dikaitkan dengan khusus tadi. Nah, contohnya nih untuk individual dan juga umum bisa dikatakan sebagai sesuatu hal ataupun alat peraga yang digunakan untuk bersama-sama ataupun satu kelas nih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih dari contoh keempat tadi kan, yang dimana tadi kan khusus itu dikaitkan dengan individual, sedangkan untuk yang umum itu dikaitkan dengan klasikal. Nah, untuk yang khusus dan juga individual ini kan bisa diartikan sebagai dipakai dari orang sedikit nih kan, ataupun yang masing-masing. Nah, itu contohnya itu seperti mikroskop ataupun jangka. Sedangkan untuk yang pengelompokan alat peraga untuk yang umum dan juga klasikal itu digunakan untuk orang banyak nih kan, ataupun per kelas nih. Nah, itu bisa digunakan seperti contohnya itu ada proyektor, spidol, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari saya tentang mengelompokkan alat peraga. Selanjutnya saya serahkan ke Oke Kak, baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi saya simpulkan Kak, jadi alat itu sebagai pendukung dari penggunaan sumber belajar ya Kak? ya, benar sekali. Oke, terima kasih Kak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama tadi itu media pembelajaran. Media pembelajaran itu dari kakak Anita itu menjelaskan bahwa seperangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari isi pembelajaran kepada peserta didik. Terus yang kedua itu dari Kak Siti Nurhami Aziza mengenai sumber belajar. Nah, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pesan, terus orang, terus fasilitas yang mendukung untuk mengaplikasikan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik. Terus alat itu adalah sebagai perangkat keras nih yang digunakan untuk penggunaan sumber belajar, yang mana dapat dilihat, dapat diraba, terus dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Nah, Kak, dari penjelasan Kakak, saya tarik kesimpulan nih mengenai perbedaan sumber, media, dan alat. Nah, kalau media sendiri, saya lihat bahwa media itu ada pesan yang tersampaikan kepada peserta didik. Tetapi kalau alat itu tidak ada pesannya, atau alat itu sebagai pendukungnya. Nah, sedangkan sumber itu sebagai bentuk penyampaian asal dari media pembelajaran tersebut. Jadi itulah mengenai perbedaannya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.